Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi kepada Ibu Dahlia Rinepa SSMPD selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sekolah Dasar. Dan saya juga ucapkan selamat pagi kepada teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya dengan rekan kelompok saya akan mempresentasikan materi mengenai manajemen berbasis sekolah dan juga implementasinya. Untuk itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Tiffany Rahma dengan NPM 2050605150 sebagai presentator pertama. Yang kedua ada Puji Nur Alisa dengan NPM 2050606151 sebagai presentator kedua. Dan yang ketiga ada saya sendiri sebagai presentator ketiga sekaligus moderator. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja pada pemaparan materi pertama. Kepada presentator pertama, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiffany Rahma dengan NPM 20506150. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah adalah suatu pendekatan pengelolaan sekolah dalam rangka desentralisasi pendidikan yang memberikan wewenang yang lebih luas kepada sekolah untuk mengambil keputusan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan yang didukung dengan partisipasi yang tinggi dari warga sekolah. Selanjutnya yaitu ada tujuan manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kemandirian, fleksibilitas, partisipasi, keterbukaan, kerjasama, akuntabilitas, sustanabilitas, dan inisiatif sekolah dalam mengelola, memanfaatkan, dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Yang kedua, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan secara bersama. Yang ketiga, meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah untuk meningkatkan mutu sekolah. Yang keempat, meningkatkan kompetensi yang sehat antar sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, setelah itu, di sini ada juga manfaat dan fungsi manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah juga memberikan beberapa manfaat sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan dan kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung kepada siswa, orang tua, dan guru. Yang kedua, sumber daya lokal dapat diberdayakan secara optimal. Yang ketiga, efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik seperti kehadiran, tingkat pengulangan, tingkat putus sekolah, moral guru, dan iklim sekolah. Yang keempat, adanya perhatian bersama dan partisipasi dalam membuat keputusan, pemberdayaan guru, manajemen sekolah, rancangan ulang sekolah, perubahan perencanaan. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari manajemen berbasis sekolah ini. Yang pertama yaitu perencanaan dan evaluasi program sekolah. Yaitu sekolah diberi kewenangan untuk melakukan perencanaan sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya, kebutuhan untuk meningkatkan mutu sekolah, sekolah juga diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, khususnya evaluasi internal atau evaluasi diri. Yang kedua, pengelolaan kurikulum. Direktur sekolah dasar menyampaikan bahwa manajemen berbasis sekolah merupakan strategi implementasi mereka belajar yang tepat, karena sekolah diberikan otonomi dalam meningkatkan mutu sekolah. Itu artinya melalui strategi tersebut dapat membantu mempercepat mewujudkan peningkatan tata kelola pendidikan. Yang ketiga ada pengelolaan proses belajar mengajar. Sekolah diberi kebebasan untuk memilih strategi, metode, dan teknik pembelajaran, serta pengajaran yang paling efektif sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, karakteristik siswa, karakteristik guru, dan kondisi nyata sumber daya yang tersedia di sekolah. Yang keempat, pengelolaan ketenagaan. Pengelolaan ketenagaan mulai dari analisis kebutuhan perencanaan, rekrutmen, pengembangan, penghargaan, dan sanksi. Hubungan kerja hingga evaluasi kinerja tenaga kerja sekolah dapat dilakukan oleh sekolah kecuali guru pegawai negeri yang sampai saat ini masih ditangani oleh birokrasi di atasnya.
Yang kelima, pengelolaan peralatan dan perlengkapan. Pengelolaan fasilitas seharusnya dilakukan oleh sekolah, mulai dari pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan, hingga pengembangannya. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa sekolahlah yang paling mengetahui kebutuhan fasilitas baik kecukupan, kesesuaian, dan kemutlakirannya, terutama fasilitas yang sangat erat kaitannya secara langsung dengan proses belajar mengajar. Yang keenam, pengelolaan keuangan. Pengelola keuangan, terutama pengalokasian atau penggunaan uang sudah sepantasnya dilakukan oleh sekolah. Sekolah juga harus diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mendatangkan penghasilan, sehingga sumber keuangan tidak semata-mata tergantung pada pemerintah. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Nuralisa, NPM 2050606151. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Konsep dasar manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah dapat didefinisikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif untuk memenuhi kebutuhan mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan mutu sekolah dalam kerangka pendidikan nasional. Komponen manajemen berbasis sekolah. Yang pertama ada manajemen kurikulum dan program pengajaran. Manajemen kurikulum dan program pengajaran merupakan bagian dari manajemen berbasis sekolah, mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kurikulum. Yang kedua ada manajemen tenaga kependidikan. Manajemen tenaga kependidikan bertujuan mendayagunakan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal, namun dengan kondisi yang menyenangkan. Yang ketiga ada manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan adalah penataan dan pengaturan kegiatan yang berhubungan dengan peserta didik mulai masuk sampai murid keluar atau lulus dari sekolah. Yang keempat ada manajemen keuangan. Pelaksanaan manajemen berbasis sekolah menuntut kemampuan sekolah dalam merencana, melaksana, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Yang kelima ada manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan bertugas mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar memberi kontribusi secara optimal dan berarti pada pengelolaan pendidikan. Yang keenam ada manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Hubungan sekolah dan masyarakat merupakan sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi siswa di sekolah. Yang ketujuh ada manajemen pelayanan khusus lembaga pendidikan. Manajemen layanan khusus meliputi manajemen perpustakaan, kesehatan, dan keamanan sekolah. Karakteristik manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah memiliki karakteristik yang perlu dipahami oleh sekolah yang akan menerapkannya. Sekolah yang ingin berhasil dalam menerapkan manajemen berbasis sekolah harus memiliki karakteristik. Karakteristik manajemen berbasis sekolah bisa diketahui antara lain dari bagaimana sekolah dapat mengoptimalkan kinerja organisasi sekolah, proses kegiatan belajar mengajar, pengelolaan sumber daya manusia, dan administrasinya. Implementasi manajemen berbasis sekolah. Implementasi manajemen berbasis sekolah atau MBS pada hakikatnya adalah pemberian otonomi yang lebih luas kepada sekolah dengan tujuan akhirnya meningkatkan mutu hasil penyelenggaraan pendidikan sehingga bisa menghasilkan prestasi yang sebenarnya melalui proses manajerial yang mapan, melalui peningkatan kinerja dan partisipasi semua stakeholder-nya, sekolah pada semua jenjang dan semua jenis pendidikan dengan sifat otonomistiknya tersebut akan menjadi suatu instansi pendidikan yang organik, demokratik, kreatif, dan inovatif, serta unik dengan ciri khasnya untuk melakukan pembaharuan sendiri.
Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan dalam penerapan manajemen berbasis sekolah. Nah, mengenai kebijakan adanya desentralisasi pendidikan dalam perkembangan pembelajaran, terdapat permasalahan pada saat mengimplementasikan MBS di sekolah. Yang pertama itu permasalahannya seperti kesiapan mental, sumber daya manusia, dan juga sumber dana. Jika ditinjau dari kesiapan mental, biasanya di sini pelaku pendidikan seperti guru ataupun anggota masyarakat belum siap menerima pembelajaran baru ataupun belum memiliki kemampuan dalam mengikuti pembelajaran baru. Selanjutnya, jika ditinjau pada sumber daya manusia, ini berkaitan dengan profesi guru. Nah, biasanya ada seorang guru yang tidak mengembangkan kemampuannya. Dan kemampuan itu juga ditinjau atau berkaitan dengan kompensasi guru. Seperti yang kita ketahui bahwa kompensasi guru saat ini masih rendah. Sehingga itu menjadi alasan seorang guru belum mampu mengembangkan keterampilannya dalam mengikuti pembelajaran yang baru. Selanjutnya ditinjau dari sumber dana. Nah, jika sumber dana ini tidak mengalir kepada sekolah-sekolah, maka akan menghambat penerapan MBS pada sekolah yang akan menerapkan. Baik, mungkin cukup untuk pemaparan materi. Selanjutnya, saya akan membuka sesi tanya jawab kepada para audiens. Jika ada yang menanggapi atau mengajukan pertanyaan, saya persilahkan. Izin bertanya. Baik, kepada Saudari Tri Asipa, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Tri Asyifa Lestari dengan NPM 2050606159. Di sini saya izin bertanya, apa keunggulan manajemen berbasis sekolah sehingga dikatakan mampu meningkatkan mutu pendidikan? Apakah pertanyaannya jelas? Baik, pertanyaannya cukup dipahami, namun boleh di-chat ulang di chat Zoom ya. Baik, kepada Saudari Nia Ayu, saya persilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, izin bertanya. Pertanyaannya mengenai apa pentingnya manajemen berbasis sekolah dalam upaya meningkatkan mutu sekolah. Baik, cukup. Terima kasih atas pertanyaannya. Boleh dituliskan kembali di chat Zoom. Baik, mungkin sambil menunggu pertanyaan lain dari audiens, izinkan kelompok kami untuk mencari jawabannya terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Untuk dari Saudari Tri akan dijawab oleh jadi saya silahkan. Izin menjawab pertanyaan dari Tri. Pertanyaannya, apa keunggulan manajemen berbasis sekolah sehingga dikatakan mampu meningkatkan mutu pendidikan? Manajemen berbasis sekolah yang melibatkan guru dan orang tua dalam pengambilan keputusan bisa menciptakan iklim kerja yang mendorong prestasi siswa. Guru dan siswa akan makin termotivasi dalam melaksanakan proses belajar mengajar karena memiliki otoritas dalam melangkah dan kesempatan berkreasi. Bagaimana, apakah sudah jelas? Sudah jelas, terima kasih. Terima kasih jawab dari Triasipa. Sebelum jika ada yang mau menambahkan atau menanggapi pertanyaan dari Triasipa, saya persilahkan. Mungkin
akan dilanjutkan pada pertanyaan kedua. Pertanyaan dari Saudari Nia Ayu Kartika akan dijawab oleh Tifnya Datma. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Nia. Apa pentingnya manajemen berbasis sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan? Mutu sekolah. Nah, Direktur Sekolah Dasar menyampaikan bahwa manajemen berbasis sekolah ini tuh merupakan strategi implementasi Merdeka Belajar yang tepat karena sekolah diberikan otonomi dalam peningkatan mutu sekolah. Nah, itu artinya melalui sekolah pendidikan. Jadi pentingnya MBS ini tuh untuk meningkatkan mutu pendidikan agar menjadi pendidikan yang lebih baik lagi dan lebih bagus. Bagaimana Nia? Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji atas jawabannya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Tiffany Rahma yang sudah menjawab pertanyaan dari Nia Ayu Kartika. Baik, kepada audiens, saya persilahkan jika ada yang mau bertanya atau menanggapi. Baik, kepada Saudari Pidi, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidul Stiana Putri dengan NPM 205060154. Izin bertanya, menurut kelompok penyaji terkait materi yang dibahas, adakah faktor penghambat pada saat mengimplementasikan model manajemen berbasis sekolah, serta bagaimana upaya atau pemecahan masalahnya? Bagaimana kelompok penyaji, apakah pertanyaannya dapat untuk dipahami? Pertanyaannya dapat dipahami, mungkin boleh di-chat ulang kembali di chat Zoom. Baik, terima kasih. Mungkin jika ada yang mau menanggapi pertanyaan atau mengajukan pertanyaan, saya persilahkan setelah sesi 2 ini. Dari Saudari Pidi, sebelumnya mohon maaf saya izin oke. Pertanyaannya, terkait materi yang dibahas, adakah faktor penghambat pada saat menerapkan model MBS? Jika ada, sebutkan upaya ataupun pemecahan masalahnya. Tentunya pada penerapan MBS ini terdapat beberapa faktor yang menghambat penerapan MBS. Yang pertama itu dikarenakan faktor dari anak didik. Biasanya tidak semua anak bisa langsung memahami materi yang dipelajari di dalam kelas. Sehingga dalam mengatasi problematika seperti itu, guru harus bisa menciptakan pembelajaran yang aktif dan juga kreatif. Oleh sebab itu, guru harus menimbulkan motif yang mendorong anak berbuat akan mencapai tujuan pelajaran yang diinginkan. Guru juga harus menciptakan pembelajaran yang aktif dan juga kreatif, yang dimana pembelajaran berfokus pada student center. Misalnya dengan diskusi tanya jawab, ataupun mengemukakan pendapat. Sehingga dengan begitu, seorang guru dapat melihat pembelajaran yang dipelajari. Faktor kedua yaitu pendidik ataupun sumber daya manusia. Masalah yang sering ditemukan karena adanya seorang pengajar atau guru yang belum profesional atas tanggung jawabnya, sehingga guru atau pengajar tersebut berpengaruh pada penerapan MBS. Hal itu karena kesiapan mental belum dimiliki sehingga dapat menghambat pada pembelajaran yang seharusnya diterapkan. Nah, dengan begitu,
seorang guru harus bisa mengembangkan profesionalnya atau kemampuannya dalam mengikuti pembelajaran di era baru. Selanjutnya, faktor ketiga yaitu dana dan sarana prasarana. Biasanya jika sarana dan prasarana ataupun dana tidak diberikan ataupun kurang pendanaan dari pemerintah pusat, maka itu dapat menghambat penerapan manajemen berbasis sekolah yang sudah direalisasikan oleh pemerintah daerah. Nah, solusinya yaitu pemerintah harus memperhatikan masalah-masalah seperti itu, sehingga apa yang sudah direalisasikan atau direncanakan dapat berjalan dengan baik. Selain itu juga, pemberian kompensasi juga harus diperhatikan, karena sebelumnya sudah dibahas bahwa kompensasi guru itu pada saat ini belum mencukupi atau belum seharusnya diberikan kepada seorang guru, sehingga itu juga harus diperhatikan oleh pemerintah. Mungkin cukup sekian jawaban dari saya terkait pertanyaan dari saudara Tidi. Mungkin jika ada yang mau menanggapi atau menambahkan, saya persilahkan. Baik, mungkin jika tidak ada, saya akan langsung pada kesimpulan. Baik, mungkin dapat disimpulkan bahwa model penyelenggaraan desentralisasi yang dipilih untuk menerapkan pembelajaran saat ini yaitu model manajemen berbasis sekolah atau MBS, atau bisa juga dikenal dengan istilah School Based Management atau SBM. Sebagai upaya pelimpahan kebijakan penerapan model MBS diharapkan mampu menjadikan kepala sekolah, guru, peserta didik, dan wali murid mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap kegiatan belajar mengajar di lembaga ataupun pendidikan lainnya. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila mana masih terdapat kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian kata. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.